Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi bersama. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 29 Coyo, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 29 Coyo, terima kasih yang telah meluangkan waktu sehingga saya dapat melaksanakan aksi nyata ini di kesempatan kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu semua, penerapan budaya positif kali ini yang akan saya bahas nanti sedikit agak banyak materinya. Nah, yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang seperti digembar-gemborkan sekarang ini, yang kita menggunakan kurikulum merdeka, terutama tentang 6 dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah kita sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka mulai dari kelas 2, kelas 1, 2, 4, dan 5 nih Bapak Ibu. Nah, kompetensi dasar ini dalam profil pembelajar Pancasila ini dimensinya ada 6. Bapak Ibu juga sudah tidak asing. Nah, dalam dimensi ini kita diarahkan untuk menerapkan karakter pada anak didik kita. Di dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini, biasanya Bapak Ibu sering, yang dulunya kita belum menggunakan kurikulum merdeka itu, kita masih sering menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Nah, Bapak Ibu, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, apakah bisa untuk mendisiplinkan anak hukuman itu? Saya sih begitu. Terima kasih. Langsung saja Bu Lila. Kalau menurut saya sih bisa, tetapi alangkah baiknya jika ada hal lain, karena hukuman itu kan bersifat negatif untuk siswa. Untuk hal selain hukuman itu, mari kita diskusikan bersama baiknya gimana. Nah, dari ini saya masih belum bisa menemukan poinnya. Pengganti hukumannya kan selama ini yang Bapak Ibu lakukan kan, kalau salah kena hukum, meskipun hukuman itu menulis, hukuman itu disuruh apa gitu, yang tidak bersifat membahayakan siswa juga. Tapi kan alangkah baiknya jika dibagi. Tetapi untuk penggantinya yang seperti apa nih? Monggo kita pecahkan bersama. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ihsan atas masukannya. Nah, sebetulnya itu hukuman maupun reward maupun hukuman itu sebaiknya kita hindari Bapak. Karena yang lebih cocok itu kita menggunakan restitusi. Iya. Karena apa? Karena dengan hukuman itu biasanya anak nanti akan menimbulkan sifat pendendam, bahkan akan membenci, dan sifatnya itu kalau hukuman bersifat singkat, sering terulang. Tapi kalau kita menggunakan restitusi ini nanti akan menggali anak untuk mencari solusi dari masalah tersebut, dan dalam jangka panjang dia akan menyadari dan bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakannya. Itu Bapak, yang saya pelajari seperti itu. Nah, pemberian hukuman maupun reward itu sebenarnya harus kita hindari. Kita sebaiknya menggunakan restitusi saja. Ya. Karena apa? Kita
kita kembali ke sini Pak. Nah, makna disiplin. Biasanya kan kita dulu saya pun sering menggunakan hukuman, bahkan ribut penghargaan meskipun itu berupa kata-kata itu seharusnya kita tidak menggunakan itu. Nah, karena apa? Kadang kan anak yang diberi reward itu kadang memicu kecemburuan anak lain. Ya betul. Karena kadang anaknya itu pasti yang pintar-pintar yang dapat itu. Nah, itu juga membuat anak yang kurang pandai itu merasa minder juga. Nah, begitu juga sebaliknya hukuman. Nah, kita bahas dulu. Kadang kan kita berpikir kalau diberi hukuman itu akan disiplin. Padahal arti disiplin itu sendiri beda Bapak. Disiplin itu aslinya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Padahal kita memang disiplin itu artinya harus tertib. Iya, padahal kita salah makna. Nah, di situ. Namun dalam budaya kita makna disiplin akan berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal yang dimaksud disiplin itu tidak seperti itu. Disiplin itu kita mulai belajar tentang apa yang kita lakukan, lalu kita perbaiki dan cari solusinya. Itu. Nah, yang kedua ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sifatnya bertujuan mulia untuk ingin mencapai tujuan setiap individu. Dalam profil pelajar Pancasila ini kita dihadapkan dalam 6 dimensi yang gimana 6 dimensi itu kita harus merubah karakter anak. Nah, menerapkan karakter anak. Nah, dan ini sebenarnya hampir sama dengan kurikulum 13 juga ada yang namanya PPK ya Pak. Nah, ya betul. Hampir sama, cuma kalau penerapannya kan dulu anak guru ini masih bersifat teacher center. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka anak dibebaskan untuk berkreasi, berinovasi dan lain sebagainya. Nah, motivasi perilaku manusia ini, teori motivasi itu pun ada 3. Ya, motivasi bersifat eksternal, internal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini bersifat eksternal. Nah, dalam arti dari luar, karena hukuman itu kan nanti anak itu pasti akan merasa pendam. Seperti contoh dulu saya juga pernah melakukan anak yang tidak mengerjakan PR, saya beri hukuman meskipun saya suruh mengerjakan di luar, padahal itu aslinya tidak boleh. Karena apa? Nanti anak itu nanti akan merasa minder juga dengan temannya. Oh, aku dihasilkan sendiri di luar, terus lalu dia semakin lama benci dengan kita. Aku Dewi ini dihukum karena beriku, aku gak senang karena beriku, seperti itu. Kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Nah, mulai sekarang saya juga mulai menata diri saya, berusaha untuk ini memahami filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terbatas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini yang sedang mulai kita hindari adalah hukuman dan penghargaan. Nah, dari hukuman, penghargaan, nah itu nanti kita sebaiknya kan ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, seperti contoh ini yang saya ambil, ada kasus, misal dalam teks ini IVA orang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pembelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjawab dengan gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Padahal ini Iva, dalam kasus ini Iva anak yang kurang pandai Pak dalam matematika. Nah, Pak Seno saat itu dia malah juru maju itu malah dia kan gugup karena merasa anak minder. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami kasus ada di kelas anak yang kurang cakap dalam mata pelajaran, lalu kalau ditunjuk dia gugup gitu. Nah, tapi teman terus menertawakan. Nah, dari kasus tersebut, nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva?
Monggo, ayo Bapak Ibu guru yang mau memberi komentar dari kasus ini, karena Pak Seno tadi memberi hukuman. Bumut, monggo. Diskusi saja Bu, biar kita nanti belajar bersama. Saya garis bawahi dari Pak Seno pada saat membiarkan teman-teman IFA menertawakan, itu termasuk bullying juga ya. Yang tergagap dan malu luar biasa, itu kasihan anaknya. Nah, malah minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas, itu termasuk apa ya, mempermalukan juga ya, sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Seharusnya yang dilakukan Pak Seno itu memberi arahan terhadap IFA supaya dia belajar lebih giat lagi, belajar bisa dilakukan dengan tutor sebaya atau bagaimana. Itu saya penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mut. Nah, betul sekali, karena apa yang dilakukan Pak Seno itu dia tidak memikirkan ke depannya anak. Nah, menurut Bu Mut sudah sesuai. Karena apa? Yang dilakukan Pak Seno itu termasuk hukuman Bu. Karena apa? Karena hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak nanti itu kedepannya bisa tersakiti maupun kadang anak itu kan kadang masih mempunyai sifat pendendam juga, kadang pecinta, dan ada guru yang diidolakan seperti itu kan. Nah, kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid mengetahui apa yang akan diterima atau konsekuensi ke depannya. Nah, dari tindakan tersebut, coba Bapak Ibu perhatikan di sini ada beberapa tindakan. Nanti Bapak Ibu guru akan mengetahui mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul sekali Pak, hukuman. Karena apa? Di situ hukuman tadi terjadi secara tiba-tiba karena anak tidak tahu itu. Lalu lari mengelilingi lapangan itu juga termasuk hukuman. Seharusnya kita menghindari hal-hal seperti itu. Kita harus menggantinya dengan ini kesepakatan. Biasanya menggantikan kertas tugas itu kan anak sudah memiliki konsekuensi. Jika saya merobek kertas teman, saya harus mengganti karena dia punya tanggung jawab. Iya itu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya anak membuat fisik ataupun psikisnya anak ini nanti tergoyahkan, kadang bisa membenci atau kadang malah tidak mau bertemu dengan Bapak Ibu guru di jam pelajarannya itu. Anak juga belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kadang berbohong karena menghindari rasa takut tadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang terjadi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek juga. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan apa dalam menangani masalah siswa itu, kita menggunakan kesepakatan kelas. Seperti pas ya kita di awal tahun ajaran baru ini biasanya program kita kan kita membuat kesepakatan kelas. Nah, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Ada memberi pendapat? Bu Kurin, monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kalau menurut saya, kalau kesepakatan kelas itu kesepakatan yang dibuat oleh seluruh warga kelas dan termasuk ibu wali kelasnya yang bisa mengarahkan kepada siswanya. Beda lagi dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu kan memang peraturan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Laras Bu Kurin. Nah, perbedaannya pun mendekati betul, karena peraturan itu yang membuat hanya satu pihak dan tidak melibatkan banyak orang. Biasanya peraturan
diskusikan, kita sepakati bersama dan kita lakukan juga bersama. Itu perbedaannya. Betul sekali Bu Kurina. Bapak Ibu guru, nanti saya harapkan di tahun ajaran baru ini kita mulai membuat kesepakatan kelas yang kita jadikan keyakinan kelas, nanti biar keyakinan per kelas itu nanti kita buat jadi keyakinan atau kesepakatan sekolah yang akhirnya nanti akan menjadi budaya positif. Nah, untuk berikutnya yaitu yang keempat, kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia ini juga memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kedua, kebutuhan penguasaan, lalu kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Nah, biasanya anak ini juga memiliki kebutuhan. Nah, anak terkadang kalau di kelas rendah ini kebanyakan dia kebutuhan kasih sayang. Mungkin Bu Guru kelas 1, 2, 3 itu Pak Zia juga lebih banyak ya anak kelas 1 yang perlu kasih sayang, terutama perhatian. Nah, kalau di kelas-kelas atas mungkin sudah beda lagi, kelas tinggi. Dia butuh kebebasan. Biasanya anak sudah mulai berpikir untuk rasa mungkin bisa boring atau dan lain-lain itu. Nah, yang wajib kita miliki sebagai seorang yaitu posisi kontrol. Itu ada 5. Pembuat orang. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat pemantau dan manajer. Nah, dari posisi ini Bapak Ibu guru yang sering diterapkan posisi yang mana coba? Sering panjenengan lakukan. Bapak Ibu, kalau saya itu dulunya sering menjadi penghukum dan pemantau. Itu yang sering saya lakukan. Karena apa? Terkadang anak itu nggak bawa tugas, nggak bekerja, itu saya hukum Bu. Nah, kadang juga saya sebagai pemantau saja. Anak terlambat tuh tidak menggunakan apa itu seperti. Kalau Bapak Ibu sering menggunakan yang mana? Coba. Sama. Iya, sama. Pada posisi dari kelima itu, posisi yang harus kita hindari itu malah menghukum ya Pak. Itu harus kita hindari ya. Dan dari kelima posisi itu, posisi yang paling harus diterapkan yaitu adalah sebagai manajer. Nah, ini tugasannya. Nah, di situ kalau kita menghukum, nah mungkin hasilnya nanti anak akan menjadi lebih memiliki sifat pendendam. Nah, di situ ya. Misal coba dipraktekkan Bu Mur di situ, kalau sebagai penghukum di situ ada guru berkata, coba dipraktekkan kata-kata yang ada di layar itu. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak, coba. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kalau menghukum Bu. Nah, itu posisi itu biasanya itu nanti hasilnya anak akan menjadi lebih memiliki sifat pendendam. Nah, padahal dia mungkin 1-2 kali dia tidak melakukan, tapi nanti ke depannya akan melakukan lagi. Nah, coba kalau membuat orang merasa bersalah, murid, coba. Kamu seharusnya kan sudah tahu kalau ibu itu lelah sekali mengatakannya. Ibu jadi stres. Pernah ya Bu ya membuat orang bersalah. Mungkin ada anak didik yang karena dia mungkin di bawah rata-rata. Kadang dia kalau di kelas rendah mungkin tidak bisa menulis lama seperti kasus muridnya Bu Kurin mungkin. Kita kadang merasa jengkel, ya kan Bu? Nah, kalau nggak bisa nulis, ayo nanti tulis iki loh. Nah, itu kadang kita orang barbar loh, wes diwarai nggak iso-iso. Nah, itu kita sebagai membuat rasa bersalah, padahal kita tidak boleh. Berarti bodoh nih ya, gitu. Anak merasa bersalah sekali. Nah, itu
hasilnya. Kadang juga bisa membuat anak berbohong. Kalau nggak mengerjakan, kamu itu lo nggak sering nggak mengerjakan terus berulang-ulang kali. Tadi anak les bukan, alasannya pasti itu. Nah, kalau kita posisi sebagai teman, coba Pak Ihsan itu biasanya karena dekat dengan anak-anak biasanya atau bisa juga ya bisa Pak. Jadi yang pakai teks sendiri nggak apa-apa. jadi ya, masa kamu tidak mau ingat loh, dulu yang mengajari kamu baca itu siapa, bapak atau siapa, nah gitu kan. Iya, betul sekali Pak. Kalau kita terlalu jadi teman, nah kadang kok anak muncul rasa manja, ketergantungan. Nah, anak manja, alah bu, nah itu manja tentang di kelas rendah. Biasanya kelas tinggi juga sering seperti itu ya Pak Ihsan. Biasanya kalau sudah nyaman sebagai teman itu biasanya malah sudah teman. Kalau posisi pemantau, nah kadang kita melihat anak yang terlambat waktu kegiatan upacara, dia salah pakai sepatu, mungkin tidak pakai atribut, lalu dengan tegur dengan apa peraturannya. Nah, anak itu kadang nanti akan merasa itu kayak apa? Dia merasa dirinya ini bersalah dan itu kadang dia merasa wah aku kok salah terus, nah, seperti itu. Nah, posisi yang paling bagus untuk kita terapkan yaitu sebagai manajer. Nah, di mana kita menghargai diri kita dan orang lain. Nah, kita bisa manajer itu tidak hanya sebagai pemimpin, tapi kita juga dapat memposisikan orang lain sebagai teman, mungkin juga sebagai partner dan lain sebagainya. Tapi memang sulit Pak, kita mencoba untuk ke depan mengubah posisi kita semakin lama ke depan, karena saya juga posisi baru belajar, karena dulu saya juga menerapkan penghukum dan sebagai mungkin rasa pemantau atau pemasak orang bersalah itu sering saya gunakan. Nah, mungkin saya sedikit-sedikit akan mengurangi dan mencoba menerapkan sebagai posisi manajer, berusaha untuk bisa mengontrol diri saya, mengontrol emosi saya supaya saya bisa mengubah perilaku anak ini supaya dia memiliki karakter tadi. Nah, yang tentang keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa kok tidak peraturan? Tadi sudah dijelaskan Bu Kurin dan coba menyampaikan peraturan itu hanya dibuat sepihak. Kalau keyakinan kita sepakati bersama, kita buat bersama, kita sepakati bersama. Untuk mendukung motivasi intristik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas bedanya itu selalu, nah sudah tampil di layar, itu ada beberapa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, yang ketujuh ini, nah yang harus kita coba terapkan dan kita mencoba untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita itu dengan mengatasi masalah dengan apa? Segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Nah, dari tahapan tersebut, dari tahap validasi kebutuhan ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus kan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang kedua itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena kamu bukan satu-satunya. Dan kita biasanya kemarin itu kita pasti sudah melaksanakan ini, tapi kita tidak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi mungkin. Nah, kadang kan kalau kita menemui anak yang punya masalah, kita dudukkan, lalu kita tanya, itu juga kita sudah melaksanakan segitiga restitusi. Tapi mungkin yang belum sering terlewat itu kita menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati, karena kan kita dulunya belum tahu antara keyakinan dengan peraturan, kita hanya menerapkan peraturan. Betul seperti itu ya Pak, biasanya. Nah, untuk menstabilkan identitas ini kita bisa membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi
positif terhadap dirinya. Contohnya kemarin itu misal Pak Ihsan menemui muridnya yang terlambat. Nah, coba Pak Ihsan dalam menangani siswa yang terlambat itu pertama Pak Ihsan berbuat apa dulu? Nah, untuk menerapkan segitiga restitusinya. Menurut saya kalau memang ada beberapa tapi nggak banyak sih kalau selama kelas yang saya pegang ini saya hal pertama yang saya lakukan adalah ketika melihat anak didik saya, siswa saya itu terlambat, jelas satu memanggilnya ke ruang khusus. Jadi tidak ada temannya yang tahu, jadi berdua 4 mata. Terus yang setelah itu yang saya lakukan ya bertanya, kamu kenapa terlambat hari ini? Adakah kegiatan yang bisa dapat menghambatmu sampai telat? Itu ada apa? Nanti tanyakan dulu alasannya. Setelah kita mendengar semua curhatannya dia, baru kita memberi saran. Kenapa? Misalnya saya bangun kesiangan Pak. Lah kenapa kok bangun kesiangan? Malamnya pasti begadang. Iya Pak. Lah begadang ini tanya dulu, begadangnya karena hal apa? Kalau biasanya saya gitu. Misalnya begadangnya karena hal ini, kenapa nggak mengerjakan PR Pak? Dulu ada ya, maaf saya sebut si A gitu ya, si A ada mengerjakan PR sampai malam, terus dia kesiangan gitu. Kenapa enggak PR-nya dilakukan di sore hari atau sepulang sekolah saja? Jadi intinya sebisa mungkin guru itu tidak melakukan langsung hukuman. Dulu memang ya saya tetap hukum itu pasti karena banget jengkelnya itu pasti ya melakukan. Tapi sebisa mungkin saya tanya dulu alasannya apa, mencari solusi untuk dia itu bagaimana supaya tidak diulangi seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan, betul sekali Pak Ihsan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan sebetulnya itu kita sudah melaksanakan, tapi kita belum tahu itu namanya apa. Saya juga seperti itu Pak, baru tahu ini. Kalau dulu itu saya sudah melakukan ini, ternyata ini yang namanya restitusi. Nah tapi dulu kan kita belum mencari kita hanya memvalidasi menstabilkan identitas lalu memvalidasi, dan kita belum menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati itu. Mungkin itu yang sama seperti saya Pak, saya dulu juga seperti itu. Nah mari kita semua Bapak Ibu guru mencoba melaksanakan segitiga restitusi dalam menangani siswa kita supaya nanti anak ini tercipta budaya yang positif. Itu ya Bapak Ibu, kita mencoba membuat keyakinan kelas, kita mencoba menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, kita mencoba melaksanakan restitusi jika menangani anak-anak yang bermasalah. Kedepannya pasti kita akan mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, itu demikian Bapak Ibu diskusi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, mari kita bersama-sama melaksanakan budaya positif di sekolah kita supaya kedepannya sekolah kita semakin lebih baik dan semakin lebih maju lagi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan partisipasinya mengikuti kegiatan ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian senang? I am happy. Oke, terima kasih. Selamat datang
mengikuti pembelajaran di besok hari. Kita membuat keyakinan dulu, kelas dulu, lalu membuat pemilih organisasi kelas. Nah, yang kita butuhkan pertama yaitu keyakinan kelas. Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Tunjuk jari coba. Apa? Pernah mendengar peraturan kelas, tata tertib kelas, tata tertib sekolah, peraturan sekolah? Nah, apa bedanya peraturan sekolah dengan peraturan keyakinan? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ayo, ada yang bisa menjawab? Apa tidak? Ada tidak yang bisa menjawab? Tidak tahu? Sama tidak? Sama atau beda? Beda. Nah, kalau beda, bedanya apa? Nah, inilah beritahu ya. Kalau peraturan itu dibuat hanya sepihak, tapi kalau keyakinan itu dibuat secara bersama. Dibuat bersama, nanti juga dijalankan bersama. Tapi kalau peraturan itu yang membuat hanya sepihak, tapi dilaksanakan untuk semuanya. Nah, sifatnya kalau peraturan itu bersifat memaksa. Belum gak belum harus. Contoh peraturan dilarang memakai helm, tidak apa? Dilarang memakai, tidak memakai apa? Dilarang apa? Tidak memakai helm di jalan. Nah, jadi kudu di jalan harus memakai helm. Ya tidak. Kalau tidak memakai helm bagaimana? Ditilang sekali. Nah, itu wajib. Kalau peraturan bersifat apa? Wajib. Wajib dan itu sifatnya memihak. Nah, aku gak nganggo helm, gak pakai helm di jalan raya mesti ditilang Pak polisi. Ya tidak? Nah, bedanya itu peraturan bersifat memaksa dan dia hanya bersifat apa? Sifatnya bagaimana? Hanya dibuat oleh satu pihak saja. Tapi kalau keyakinan dibuat berdasarkan hasil musyawarah atau diskusi bersama yang harus disepakati. Nah, hari ini nanti agendanya kita di awal masuk di kelas 4 kita membuat keyakinan kelas. Nah, Bu, keyakinan kelas itu yang bagaimana Bu contohnya? Kalau kita membuat keyakinan kelas itu nanti kita menggunakan kalimat yang sifatnya positif, tidak negatif, tidak menggunakan kata jangan atau dilarang, tapi lebih menggunakan kalimat positif. Contohnya, tidak boleh bolos, Bu. Dilarang bolos itu peraturan. Ya, tidak boleh kata-kata negatif. Harus menggunakan kata-kata positif. Bagaimana? Bagaimana? Datang tepat waktu. Atau lebih negatif. Apa lebih positif lagi? Contoh, dilarang mencontek. Itu peraturan atau keyakinan? Ada kata dilarang, jangan. Itu menggunakan peraturan. Kita gunakan peraturan. Kita gunakan kata yang positif. Jadi apa? Mengerjakan
Misal Mas Hafiz membuat apa, keyakinan apa? Apakah mau buang sampah sembarangan saja? Atau buang saja peranakan? Mangkok? Iya, kita di sana. Ya, di paling atas ya Mbak Bella. Nah, sini, misal habis makan itu bagaimana piring dan gelasnya? Sini, jadi dicopotnya. Oke. Yuk ambil tulis lagi yang satunya. Ada 3 keyakinan yang harus kamu tulis. Nah, lagi tulisannya lagi yuk. Nah, nanti setelah kita sepakati, nanti akan minta Bunila tulis di satu lembar dan nanti akan ditanda Bunila ketik nanti tanda tangan dari kamu semua. Jadi kamu Bunila tanda biar bisa dibaca. Nah, bisa. Nah, bantu yuk silahkan tulis lagi. Yang satu soal. Nah, yang pink juga diisi. Oke, ayo tulis lagi. Bisa. Bisa. Ya, silakan dan ditulis lagi. Ada 3. Tadi sudah. Silakan tuliskan yang lainnya. Nah, dan kelasmu itu disiplin bagaimana biar nanti kelasmu itu berjalan dengan disiplin, nyaman, menyenangkan. Kalian juga pembelajaran jadi asik, jadi senang, jadi happy. Yuk, silakan sini Mas Hafiz sudah. Tadi, nah sini. Oke, Bunila bantu tulis lagi. Ada 3 keyakinan yang harus kamu tulis. Oke, Mbak Bella sudah jadi. Terus satu lagi. Terima kasih Pak. Nempel. Oke, terima kasih. Oke, ya satu lagi ya, yang sudah semuanya. Tentu, keyakinan Mbak ini sudah. Terus silakan satu lagi. Buat sebanyak-banyaknya. Nah, yuk lagi buat. Habis. Satu lagi. Oke. Banyak sekali ya. Sudah semua? Oke. Yuk, kita bahas bersama nanti. Bisa, Mas Hafiz? Oke, Mbak Tina. Oke, sudah semua? Sudah? Ayo jadi. Kita cocokkan nanti ya. Nah, kita lihat. Kita buat bersama. Nah, sini ada masuk kelas tepat waktu. Nah, membuat kerajinan
boleh nggih? Nah, kita sepakati ya menjaga kebersihan kelas dalam arti juga apa? Setelah makan dan minum, mangkok juga ditaruh di tempat mangkok dan gelas. Jelas? Nah, berarti kita ini masuk lagi. Nah, yang kesepakatan berikutnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, pada tempat sampah. Tempat sampah. Nah, terus lagi ada lagi sini mencuci piring dan gelas yang sudah dipakai dan menaruhnya. Nah, ini ada ya. Berarti nanti kita sepakati. Nah, apa? Mencuci dan menaruh wadah makan minum, wadah makanan dan minuman pada tempatnya. Nah, sepakat loh ya. Berarti setelah makan dan minum sewaktu mau istirahat, ambil piring dan gelasnya dipakai untuk beli di kantin. Setelah dibeli di kantin, dicuci di depan karena sudah disediakan tempat cuci dan tempat apa ini? Asa-asa ya, tempat cuci piring lalu ditaruh di wadah meja lagi, meja piring dan meja gelas, nggih? Jelas. Terus apa lagi ada? Nah, ada lagi apa ini? Piket kelas secara bergantian, piket tepat waktu. Nah, berarti apa ini? Melaksanakan piket sesuai jadwal piket. Nggih. Kita sepakati nggih? Nah, terus ada lagi ini. Lagi kita ada di melaksanakan piket sama. Datang lebih awal saat tiket kelas. Berarti ada datang tepat waktu. Nah, berarti kita apa? Datang sebelum bel berbunyi. Nggih. Datang sebelum bel berbunyi. Nah, berarti kalau belnya jam 7, kamu jam 7 kurang 5 menit harus sudah di sekolah. Kalau piket berarti harus lebih awal lagi. Jam setengah 7 sudah di sekolah. Sudah menyapu sesuai jadwalnya. Jelas? Nah, kita sepakati lagi ini. Ini sudah dilarang makanan dan minum mangkok pada tempatnya. Iya ya. Masuk kelas tepat waktu sama. Sini mengerjakan dengan tertib dan tidak mencontek. Berarti mengerjakan dengan tetap dengan tertib. Ini mengerjakan tugas dari bu guru. Berarti apa? Mengerjakan tugas secara mandiri. Dalam arti tidak boleh mencontek, ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Terus lagi ada lagi ini memberi salam pada Bapak Ibu sebelum masuk. Penting tidak? Penting. Berarti kita masukkan sebelum masuk kelas berbaris lalu kita masukkan ini ya. Memberi salam pada Bapak Ibu guru. Kita tambahkan sebelum pembelajaran setelah berdoa kita menyanyi lagu aja. Lagu nasional perlu tidak? Perlu tidak? Perlu. Berarti apa? Nah, lagu nasional setelah berdoa. Oke, kita tambahkan ya. Nah, lalu ada lagi mengumpulkan tugas tepat waktu tidak boleh mencoret-coret dinding. Berarti apa? Menjaga kebersihan kelas tadi kan termasuk
tidak boleh